Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Sipatawiro dengan NIM A1S121-551. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari prosedur dan langkah-langkah pengembangan skala psikologi saya, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan instrumen BK yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Nah, untuk langkah pertama, kita disuruh untuk identifikasi konstruk psikologis. Di sini, dalam proyek ini, saya memilih untuk mengukur stres akademik siswa. Sedangkan yang kedua, definisi operasional konstruk. Nah, adapun definisi operasional konstruk dari stres akademik yang saya pilih yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Wijono 2011 bahwa individu yang mengalami stres akademik akan menunjukkan gejala fisiologis yang ditandai oleh adanya gejala seperti merasa lelah, letih, pusing, gangguan pencernaan, dan kehabisan tenaga. Gejala psikologis yang ditandai oleh adanya kecemasan berlarut-larut, sulit tidur, dan napas tersengal-sengal, serta perubahan sikap seperti keras kepala, mudah marah, tidak puas terhadap apa yang dicapai, komunikasi yang tidak lancar, serta pengambilan keputusan yang jelek, dan sebagainya. Nah, langkah ketiga yaitu menyusun butir pertanyaan atau pernyataan, atau bisa juga disebut dengan item atau item. Pada butir-butir atau item pernyataan yang sudah saya buat, tentunya menyesuaikan dengan kisi-kisi konstruk akademik sebagaimana definisi operasional yang ada, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, kisi-kisinya dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu gejala stres akademik siswa menurut Wijono 2011, yang mana indikatornya ada 3, yaitu fisiologi, psikologis, dan sikap, dengan deskriptor mudah letih dan lelah, pusing, gangguan pencernaan, kecemasan berlarut-larut, sulit tidur, napas tersengal-sengal, keras kepala, mudah marah, tidak puas terhadap apa yang dicapai, serta komunikasi yang tidak lancar. Adapun item pernyataan dan dari kisi-kisi tersebut sebagai berikut. Di sini saya baru membuat 20 pertanyaan. Bisa dilihat langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi bisa langsung dibaca saja. Nah, yang keempat, pengujian awal alat atau pilot testing. Setelah merancang skala sebagaimana item pernyataan di atas, saya melakukan uji coba awal untuk mengevaluasi lebih lanjut menggunakan Google Formulir dengan link sebagai berikut. Nah, langsung saja bisa kita lihat. Saya ganti share screen-nya. Nah, baiklah. Jadi, ini item pertanyaan yang sudah saya buat. Item stres akademik, pengembangan instrumen penelitian dalam bimbingan konseling atau skala psikologis. Nah, di sini saya menggunakan skala Likert dengan hitungan sebagai berikut. Dan di sini nanti siswanya mengisi dan tuntas serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya masukkan ke sini. Dengan poin-poin skala Likert 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, dan ini adalah hasil jawaban siswa yang sudah saya dapatkan sebagai berikut. Nah, dari 20 pertanyaan yang ada. Oke, jadi saya lanjut saja ke penjelasan ini lagi. Oke, baiklah. Jadi, ini. Nah, jadi baiklah, saya lanjut lagi. Setelah saya melakukan pengujian awal atau pilot testing, maka saya dapat data tersebut dapat saya analisis dan saya revisi. Selanjutnya, saya melakukan analisis data dari uji coba awal menggunakan skor. Setiap item pernyataan menggunakan skala Likert dengan skala pengembangan skor sebagai berikut. Selalu diberikan skor 1, sering 2, kadang-kadang 3, jarang 4, tidak pernah 5. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan jawaban dari uji coba awal yang telah saya lakukan dengan jumlah 14 responden. Nah, uji validitas tentunya saya menggunakan Excel sebagai alat bantu. Sebagai berikut adalah jawaban dari ke-14 responden saya. Kadang-kadang, selalu, jarang-jarang, kadang, tidak pernah, sering, dan lain sebagainya. Nah, adapun skor jawabannya bisa dilihat sebagai berikut.
dengan rata-rata per respondennya sebagai berikut, dan R hitung yang saya dapatkan sebagai berikut. Serta R tabelnya, setelah saya melihat tabel, maka R tabel dari 14 responden yaitu 0,553. Nah, di sini keterangannya ada 6 butir soal yang tidak valid. Jadi, berdasarkan uji coba instrumen yang sudah dilakukan pada 14 responden, maka didapat hasil dari 20 item angket pertanyaan, 14 item pernyataan valid, sedangkan 6 itemnya lagi tidak valid, karena nilai R itu lebih kecil daripada R tabel. Adapun item yang tidak valid yaitu nomor 2, 4, 8, 10, 12, dan 16. Nah, selanjutnya saya melakukan uji reliabilitas data dengan membagi item menjadi 2 bagian penuh pada tabel berikut ini. Nah, ini yang pertama, sisi kiri, dan ini sisi kanan. Dengan hasil R hitung yang didapat dari perbandingan dua kelompok item tersebut adalah 0,867. Maka, jika dibandingkan dengan R tabel tadi yaitu 0,553, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang dibuat bersifat reliable. Nah, berdasarkan analisis dan interpretasi data di atas, maka saya dapat menyempurnakan instrumen dengan atau memperbaiki instrumen dengan penyesuaian baik revisi pada instrumen 14 pertanyaan yang valid sebagai berikut. Itu saya hilangkan pernyataan-pernyataan yang tidak valid sehingga tinggal menyisakan 14 pernyataan dengan pernyataan bisa dilihat pada layar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.